Welcome to my YouTube channel. Hari ini kita mau pergi ke Gunung Stoli Barat. Kita mau ikuti pelatihan tentang cara bercocok tanam secara hidroponik. Yeay, guys. Dan yang menjadi instruktur kita adalah seorang wanita yang inspiratif, mau berbagi tanpa bayaran. Namanya Ibu Lis Lase. Guys, ayo ikuti hari ini ya, dan jangan lupa nanti di like, comment, subscribe, dan di share. Thank you guys. Di sini juga ada sebenarnya kita coba tanya di stok nanti kita ada formula. Nah, ini network, ini bisa kita ganti networknya dengan pakai kuat. Kayak di sini ada kualitas. Ya, jadi fungsinya sama. Lalu kain flannel ini belinya di yang jelas bukan di toko roti. Lalu ini untuk kita bebas menggunakan pisau, tapi saya sarankan pakai yang tajam, bergerigi tajam, enak motongnya lah, seperti kayak potong kue bolu gitu. Kita agak begini kue bolu. Nah, sudah kita pakai ini nanti sebagai alas gigi. Nah, lalu tempatnya inilah yang saya masukkan dengan styrofoam itu. Ini dia yang 5.000 itu pakai kayak gini. Yang lubang saya ini. Nah ini jadi ini kan kalau kita beli kan ada lubangnya. Makanya saya beli plastik. Plastik biasa aja, plastik sampul buku itu. Plastik meter. Itu Bel. Ini kita lubangin. Kita yang melubangi. Jadi ini sengaja saya buat mal dalam bentuk besi buat panas. Jadi kita panasin, kita lubangin. Jadi ukurannya sesuai dengan ini. Apa yang kita lakukan setelah semua bahan sudah ada? Kita mulai dari sediakan nampangnya. Oh ya, ada satu lagi Bapak saya. Ini sumpitnya gunanya apa? Nanti untuk melubangin tempat bibit. Nah, jadi udah kita sediakan nampan sebagai tempat nanti roll kita yang sudah kita kasih bibit. Jadi kita bagi dua. Enakan diberdirikan aja. Setelah ini kita siram pakai air. Calon petani hidroponik, calon pemburu styrofoam. Lama-lama kita nanti. Oke, bagaimana tingkat basahnya? Bisa. Jadi sampai jadi basah semua ya. Oke, jadi nyerap. Memang ini gunanya untuk busa ini
tingkat serapannya sangat tinggi ya, jadi dia nyimpan air. Oke, lalu kita bolongin kayak gini. Oh, tidak di apa lagi dikasih dia polimeri, langsung aja masuk. Ini Dia tak semai sekali uang. jadi ini ya bang, kita usahakan ini basah. Jadi caranya kita ambil satu-satu. If you manage a team, you have to try Monday.com. Monday.com is a platform to track. Sebenarnya teknik untuk memotong ini, jadi kita harus pegang rapat kayak gini, lalu feeling kita nekannya. Jadi kalau hanya motong aja pasti hancur, karena modelnya kayak kue bolu kan, pasti hancur. Jadi yakin saya kita rata-rata sudah memotong kue bolu. Ya, setelah ini kita simpan di tempat lembab dan gelap. Ya, selama 2 hari. Standar saya dulu 2 hari itu dia sudah pecah benih. Kan? Pecah benih itu istilah hidroponiknya keluar kecambah, sprout namanya. Jadi nanti nampak di sini putih. Kamar mandi. Ini kamar mandi Kak. Ini 2 hari ya. Kasih aja di bawah meja lah. Ini yang 2 hari. Tapi kan enggak. Ini yang 2 hari. Cantik dia. Makan tikus ini. Ini yang 2 hari. Jadi pecah benih atau gitu dia ya. Kayak gini. Yang 2 hari. Nah kalau sudah kayak gini pindahkan untuk dapatkan sinar matahari. Setelah 2 hari ya biasanya ya. Iya biasanya 2 hari, ada yang 3 hari, malah ada yang seminggu. Ini sudah seminggu. Ini sudah seminggu. Kalau sudah seminggu kita perhatikan ini sudah bisa dipindahkan ke media tanam. Media tanam itu yang saya maksudkan tadi, di styrofoam itu kita contohkan langsung. Ini cirinya dulu sudah memiliki 4 daun atau setidaknya 3 daun. Ini hasil pekerjaan kami di minggu yang lalu, persis 1 minggu yang lalu hari ini. Ini mulai meninggi, saya takut ini karena nggak dapat sinar matahari nanti ketilang. Tapi setelah apa tadi 2 hari tapi masih sinar matahari di sini. Setelah muncul ini muncul itu idenya. ke sinar matahari. Berapa hari itu, Kak? Dua sinar matahari. Sinar matahari. Berapa hari ke sinar matahari? Saya contohkan ini sudah seminggu. Di sinar matahari. Oh tidak, hari ke-5 Sabtu mereka. Sabtu, Senin saya kasih sinar matahari. Ini hasilnya. Tidak disiram. Ini masih. Tambah-tambah. Ini hasil. Bisa kita tambah ketika Kering. ini saat kering. Jadi kan sinar matahari kan dia pasti nyerap. Nyerap ini sinar apa namanya airnya. Boleh kita tambahin air biasa aja. Yang penting Kita celup aja di airnya. boleh kita siram. Kita Yang penting tetap dijaga kelembaban. nggak perlu ditutup ya. Enggak. Ada segini kan kita tutup contohnya. Enggak perlu. Ini daun, ada istilah daun sejati. Daun sejati itu sebenarnya ada 1 dan 2 ya.
kalau kita lihat 4 ini, yang 2-nya ini sebenarnya bukan daun sejati, yang 2 di atasnya, tapi itu adalah bibit yang sudah pecah tadi. Jadi yang menandakan dia hidup adalah daun selain yang 2 tadi. Berarti antara 2 dan 3 dan 4 kita bisa pindahkan ke media tanam. Bagaimana caranya kita pindahkan ke media tanam? Ini kain flanel, kita masukkan ke sini. Kita taruh kayak gini saja media. Nah, kalau iya, kalau di sini karena darah dalam, maka darah dalam aja deh. Nanti kalau ada acar jangan dibuang. Jangan dibuang. Kumpulkan Kak. Jadi kita tahu yang mana kita pada beli itu, yang mana yang besar. Ini Itu udah 4. setelah ini kita mau taruh di mana? Kita taruh di media tanam, yaitu styrofoam. Lalu, apakah hanya kondisi seperti begitu kosong lambung? Tidak. Kita menggunakan nutrisi namanya nutrisi Ademix dalam bentuk serbuk. Ya, serbuk ukuran 1 liter. Jadi media kalau dikatakan nanti bertanam hidroponik itu dengan menggunakan media air, itulah dia air yang dimasukkan di sini adalah nutrisinya. Nama nutrisinya adalah Ademix. Kenapa Ademix? Karena dia ada 2, A dan B. Jadi kemasannya tadi saya bilang 1 kilo A, taruh aja A 1 kilo bubuknya ya. Lalu kita tuang di dalam air yang jumlah banyaknya itu 5 liter. Jadi yang 1 kilo ini masuk di dalam air, kita campur yang jumlahnya 5 liter. Demikian juga ini 5 liter. Lalu apakah seperti ini kita tuang di media tanam? Bukan. Ini induknya kan gitu. Ini induknya. Untuk kita taruh di dalam styrofoam. Kalau nanti ngambil kita ke dapur nanti. Bisa ambil. Jadi tadi sekarang saya bilang kan kita isi dengan nutrisinya. Nah, ini nutrisi yang sudah kita campur, kita ambil 5 ml A, 5 ml B, kita campur dengan masing-masing 1 liter air. 1 liter air campurannya 5 ml A, 5 ml B. Oh, dalam 1 liter 2 jenis itu masuk. Tetap 2. Ya, jadi jangan digabung, tapi adan itu ketika dalam kondisi seperti begini. Jangan digabung. Nanti padat dia. Makanya tetap wadahnya Satu-satu. Jadi kalau kita kasih 5 ml dalam 1 liter itu langsung kita Campur dulu. baru kita kasih lagi yang B. satunya lagi baru Nggak usah serentak ya. maka jadilah itu nutrisinya. Seberapa banyak sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kayak gini kan saya taruh sebanyak ini, ya, sebanyak ini, karena saya sesuaikan dengan Panjang kali itu ya panjang Kak. kalinya. Itu kayak kalau buat lampu apa ya? Minyak tanahnya ya. Jadi kalau ini tadi ya tinggal masukin aja. Kayaknya masih kurang ya. Oh, makanya harus kain flanel ya. Airnya bisa. Jadilah ini. Berapa lama pertumbuhannya sampai kita bisa panen? Pengalaman saya paling cepat 1 bulan. Paling cepat. Paling lama 1,5 bulan. Jadi tergantung lagi perlakuan yang kita berikan terhadap tanaman kita. Ada masalah di tanaman sudah pasti. Yang namanya makhluk hidup selalu digodain dengan masalah. Ya, tanaman ini adalah makhluk hidup, dia akan digodain dengan berbagai hama. Yang paling dibutuhkan di hidroponik ini adalah perhatian dan kasih sayang oleh pemiliknya. Tanaman kita, ternyata ada ulat. Bagaimana cara kita awaskan ulatnya? Ya kita tinggal lihat ulat, buang aja. Udah, kita buang aja. Lalu kalau memang sudah banyak kan itu biasanya dia makan daun ya. Jadi kan ada kotorannya, tinggal bersihkan, cuci, buang. Udah, kembalikan ke Wah, nggak masalah dia kita lepas dari sini ya waktu membersihkan. tidak apa-apa. Tapi jangan sampai lepas ini. Iya. Ini aja kalau misalkan kotorannya sudah sampai di bawah ya. Apakah nutrisinya berkurang? Ya, berkurang. Makanya ketika kita cek kita harus selalu lihat itu sumbunya sudah mulai turun, airnya
kalau sudah mulai berkurang kita harus isi nutrisinya. Itu dulu yang saya punya. Tapi kalau yang ada komunitas juga, mereka tiap minggunya itu mereka tambahkan kadar nutrisinya. Kalau saya tidak, ya sesuai dengan dari awal seperti itu aja lah. Hanya tetap saya tambah ketika Kering. jangan sampai kering ya. Nah, sebuah keharusan tanaman hidroponik ini, dan mungkin semua tanaman wajib mendapatkan sinar matahari, karena itu adalah proses fotosintesis yang mau tidak mau harus dialami oleh makhluk hidup. Airnya ini apakah sampai di atas ini atau misalnya nggak apa harus basah ini atau sampai di mana air batas permukaan? Iya, diusahakan rockwoolnya jangan basah. Biarkan dia basah sesuai dengan proses yang ada. Penyerapan. Sama dengan infus. Sama dengan infus, dia ada takarannya, jangan sampai mubazir ya. Nanti malah nggak kuat tanamannya, kelebihan nutrisi. Jadi biarkan dia meresap dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhan tanaman kita. Kadang sama saya kalau hujan itu kan, walaupun saya pakai atap itu, kalau hujan kadang kan masuk ke dalam kelebihan. Ya kalau saya lagi rajin, ya saya buang airnya. Kalau tidak, ya biarin aja. Ya, jadi sebenarnya kembali kepada perlakuan kita. Enggak, maksudnya kan tadi kan bisa kalau hujan itu airnya kan masuk juga dalam kan. Nah, kan dibuang. Ya. Apa nggak berkurang itu nutrisinya? Nanti Makanya kita tambah lagi ya, tambahin setelah lagi. dibuang tambah yang baru. Tapi kalau saya tidak mau buang, saya tambahin aja nutrisinya. Jadi kita pakai filling, pasti nanti takarannya, warnanya kayak gini kan agak merah. Iya. Berapa? Yang tetap ada B, karena itu sepaket. Tidak beracun. Tidak beracun. Kalau kena Enggak. Saya biasanya kalau apa, karena kita pegang pun nggak ada. enggak, dia kayak es. Kalau kita taruh di air itu, kalau tidak kita remas-remas kan susah hancurnya. Yang ini ya, yang ini. Tapi kalau yang A ini ya, nggak tahu. Tapi kalau yang itu taruh aja dia langsung langsung larut. Lupa namanya tadi apa? Ada mix. Terus kan saya juga ada pengalaman hari itu, begitu banyaknya hama, saya memakai pestisida alami, yaitu dengan menggunakan cairan cabai. Saya blender cabai kan ada sisa airnya itu. Nah, udah saya saring, saya semprot di tanaman. Itu juga termasuk salah satu cara menghindari kita menggunakan pestisida kimia. Cabai bisa. Itu yang sudah saya coba ya, karena banyak sekali referensinya, bisa bawang putih dicampur dengan deterjen. Ya, tapi belum saya coba. Yang sudah saya coba hanya itu, dan memang terbukti bisa. Tadi cabai di Sisa air lah, air cabai seperti itu. setelah dihaluskan gitu. Ya, dihaluskan. Setelah kita haluskan, kita saring, Ada airnya itulah yang kita semprot. Nggak campur air lagi, Iya, dicampur. masih dicampur. Harus semprot. Iya, jadi seberapa takarannya pun saya pakai filling aja. Yang penting jangan Pedas-pedas. filling IRT ya. Setelah apa kan 1 bulan ya? 1 bulan Kemudian paling cepat. Kita gunakan Panen. lagi, kita gunakan lagi. Panen dulu kali bang 1 Ya, bulan. panen. Oke. Panen. Nah, Medianya itu bisa langsung kita gunakan atau kita bersihkan, ada lumus kan? Ya, Ada pasti ada lumut. Kita bersihkan lah. dipakai ulang bisa. Bisa, kecuali yang ini tadi ya. Kalau ini yang saya masukkan tadi sisa rockwool. Oh, di sana taruh di sana. Ganja lagi Saya pakai mengganya. Ini tanaman tomat. Akar-akar ya. Iya, kan udah ada. Kita bersihkan makanya. Ini kan bekas nih sama saya semua. Kita bersihkan, anak-anak yang suka bantu saya. Berarti bisa dipakai lagi lah itu Dipakai lagi. ulangnya. Yang Selama dia masih ini kan Awal aja. modal awal yang, dan sebenarnya tidak terlalu besar ya. Kenapa saya bilang? Ya itu tadi, kita manfaatkan ini. Lalu bagus. Kadang-kadang saya bilang bisa pakai mati yang satu. itu yang sering Fungsi
fungsinya itu ketika dia dapat sinar matahari tidak langsung menurunkan ke bawah. Ke tanaman. Ya, jadi usarannya dulu baru pelan-pelan diturunkannya sehingga tanaman kita kalau sekalipun kalaupun layu tidak akan sampai mati gitu. Jadi dia menampung plastik UV. Dan ini saya beli online. Ada di sini kayaknya ya? Tidak ada. Nggak ada kan kayaknya. Tidak ada. 1 meternya 49.000, tapi lebarnya 3 meter. Oh, memangnya lah harganya. Plastik UV. Plastik UV. Kalau saya lihat juga